Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Kuasa hukum Anies Muhaimin Bambang Wijoyanto atau BW dan kuasa hukum Prabowo Gibran Fahri Bahmid berdebat panas saat sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK. Ketua MK Soehartoyo menegur keduanya. Partai politik mungkin bisa dikonfirmasi. Ini ada dua pertanyaan. Sudah, kalau mau bicara. Momen itu bermula saat BW tengah mengajukan pertanyaan kepada saksi dari Prabowo Gibran, Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia di sidang MK Jakarta Pusat, Kamis 4 April lalu. BW mempertanyakan isi rapat Komisi 2 DPR bersama KPU RI mengenai adanya intimidasi komisioner KPU RI terhadap komisioner KPU Provinsi. BW menanyakan soal adanya civil society yang menekuni soal pemilu bersih yang pernah melaporkan ke Komisi 2 DPR ada pelanggaran tahapan verifikasi faktual yang diduga dilakukan oleh komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi, yang rapatnya terbuka saat itu jadi tertutup. Namun Fahri menyela pertanyaan BW. Menurutnya, pertanyaan BW sudah keluar dari dalil yang dimohonkan. Fahri juga mewanti-wanti jika informasi ini sesat, yang mendalilkan jika Presiden Jokowi mengatur yang sekarang narasinya justru sudah berbalik seolah-olah dari parpol. Ketua MK Soehartoyo pun berusaha menengahi perdebatan keduanya dan meminta BW dan Fahri keluar jika masih ingin berdebat. Kalau mau bicara semua, keluar saja keluar. Kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin sebagai pemohon sengketa Pilpres 2024 berdebat panas dengan tim kuasa hukum Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait. Momen tersebut terjadi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak Amin. Setelah saksi-saksi dari kubu Amin selesai menyampaikan keterangan, Hakim MK mempersilahkan para pihak untuk bertanya. Anggota tim pembela Prabowo Gibran Nikolai Aprilindo kemudian mempertanyakan soal dugaan intimidasi yang disampaikan oleh saksi bernama Ahmad Husairi. Nikolai mengatakan Ahmad tidak mengungkap identitas yang melakukan intimidasi. Sementara itu, menurut Nikolai, saksi harus menyampaikan keterangan dengan jujur. Nikolai mengatakan hal itu harus dilakukan agar tidak ada fitnah dan dapat segera ditindaklanjuti. Antoni juga menjelaskan jika permasalahannya ini dibungkus dan dicari kebenarannya di sidang tersebut. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum, Paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Akhirnya menimbulkan fitnah. Anggota tim hukum Amin Bambang Wijoyanto atau BW langsung memprotes ucapan Nikolai. BW menilai Nikolai telah melakukan intimidasi kepada saksi dari pihaknya. Namun tidak tahu siapa dan hanya diperkirakan. Perdebatan sengit juga terjadi antara Hotman Paris dengan Bambang Wijoyanto. Dalam sidang kali itu, Hotman bahkan mengejek Bambang sebagai orang yang ngeyel hingga harus ditengahi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua MK pun menasihati Hotman dan menyebut jika kehadiran tiap saksi sangat penting dalam sidang. Hotman pun diminta untuk menjelaskan kembali inti pertanyaannya. Pengacara yang identik dengan emas itu pun mempertanyakan soal persetujuan Bambang, soal hasil pemilu manual dan berjenjang, bukan hanya hasil dari Sirekap yang tidak perlu lagi dibicarakan. Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman. Perdebatan juga terjadi antara Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII yang juga dosen jurusan Informatika FTI UII, Dr. Yudi Prayudi, yang dihadirkan Amin sebagai ahli dengan anggota tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea. Yudi berbicara soal audit forensik digital terhadap aplikasi Sirekap KPU yang akhirnya dipertanyakan oleh Hotman. Pengacara kondang itu mempertanyakan, apakah Yudi memiliki sertifikat forensik digital atau tidak. Yudi pun menjelaskan, jika dirinya sudah 20 tahun berkecimpung dalam dunia digital forensik dan sudah mengikuti sertifikasi. Sedangkan untuk yang berkaitan dengan kompetensi, Yudi juga menegaskan jika dirinya adalah lulusan program magister dan doktor di bidang digital forensik. Apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Kami dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik.
Tak cuma berdebat dengan Yudi, Hotman juga sempat melayangkan protes kepada Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan selaku ahli dari tim Amin. Ia melayangkan protes ketika pertanyaannya tidak dijawab oleh Antoni. Bahkan, Hotman meminta ahli tersebut untuk tidak sekadar omong-omong saja. Hotman mulanya memberikan pertanyaan kepada ahli terkait hubungannya Presiden Jokowi yang melanggar undang-undang tentang korupsi dan APBN dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemungutan suara ulang. Hotman mempertanyakan soal status Antoni sebagai ahli ekonomis. Pasalnya menurut pengacara kondang itu, Antoni banyak bicara soal hukum dibanding keilmuannya di bidang ekonomi. Hotman juga mempertanyakan soal tuduhan yang dilayangkan pada Presiden Joko Widodo yang diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga dugaan pelanggaran undang-undang APBN. Sementara menurutnya, tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Setelah itu, pihak KPU selaku termohon juga menyampaikan pertanyaan ke ahli. Antoni pun menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan. Antoni lalu merasa jawaban yang diberikannya sudah cukup. Kemudian, Hotman melayangkan protes karena merasa jawabannya belum dijawab Antoni. Belum berhenti sampai di situ, kapasitas Antoni sebagai ahli pun dipertanyakan oleh Yusril Issa Mahendra, yang adalah ketua tim pembela Prabowo Gibran. Yusril mengaku bingung karena keterangan Antoni tidak sesuai dengan keahliannya. Yusril juga menyarankan agar lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa. Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa yang dihadirkan di sini. Suhartoyo pun meminta Hotman agar lebih santai dalam memberikan pertanyaan, lalu mempersilahkan Antoni menjawab pertanyaan Hotman. Namun, Antoni tidak memberikan jawaban yang lugas, hanya menyerahkan ke MK mengenai bisa atau tidaknya hasil Pilpres dibatalkan. Suhartoyo lantas menerima jawaban tersebut, lalu mengingatkan bahwa seorang ahli tidak bisa dipaksakan untuk menjawab, apalagi jawabannya harus sesuai dengan yang diinginkan. Namun, Hotman menilai Antoni harusnya memberikan jawaban yang terang, karena Antoni lebih dulu menuduh Jokowi melakukan korupsi dalam hal menyalahgunakan bantuan sosial menjelang Pilpres 2024. Hotman pun bersikukuh meminta Antoni menjawab dengan lugas. Tetapi Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra, memberi kode supaya Hotman menyudahi perdebatan itu. Dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa melaksanakan. Itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk Sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dimulai di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Sidang digelar pada pukul 08 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo. Agendanya adalah penyampaian permohonan dari pemohon. Giliran pertama adalah paslon nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saat menyampaikan permohonannya, Anies mengatakan ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Menurut Anies, bangsa dan negara Indonesia sedang berada di dalam titik krusial. Sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Pasalnya, Anies mempertanyakan perjalanan bangsa ini menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang. Ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita kehendaki jauhi? Lebih lanjut, Anies mengatakan, Indonesia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan masa depan negara. Anies juga menegaskan agar bangsa Indonesia harus memutuskan apakah akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi. Atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas. Setelah Anies Caimin, giliran paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang akan memberikan permohonan. Keduanya tampak hadir di gedung MK sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di platform X, kata kunci Anies Baswedan menduduki jajaran trending topik dengan memuat lebih dari 7.833 tweet terkait. Serangkaian penyimpangan yang telah
mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya. Hakim MK Saldi Isra meminta kepada keempat Menteri Jokowi untuk menjelaskan pertimbangan Presiden dalam memilih kunjungan-kunjungan daerah yang dituding oleh pemohon dilakukan pada masa kampanye. Saldi juga meminta Menteri untuk menjelaskan alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan Presiden itu datang dari mana saja. Saldi juga menyoroti pernyataan Menteri Perekonomian dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang pertemuan-pertemuan yang terjadi ketika jadwalnya berhimpitan dengan pemilu. Muhadjir Effendi pun merespon pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan untuknya itu. Effendi menjelaskan, jika penugasan Presiden sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Menko PMK. Dirinya mengatakan, jika makna di balik kata penugasan itu, tentu sebagai pembantu Presiden dan bukan kapasitas yang lain. Dirinya juga menggambarkan salah satu tugasnya untuk mengawal mudik yang tidak didefinisikan tugasnya untuk siapa. Ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Karena kan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melakukan.